Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama, perkenalkan nama saya Marliatul Halwa. Di sini saya akan menerangkan tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang bisa kita sebut dengan SKKNI. SKKNI ini merupakan hasil kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan standar kompetensi. Standar kompetensi adalah pernyataan atau ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas yang merujuk pada beberapa karakteristik baik yang bersifat dasar pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah. Tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah. Ada beberapa model dalam penyusunan standar kompetensi, yaitu ada model Occupational Skill Standard atau yang kita bisa disebut dengan MOSS. Nah, MOSS adalah model penyusunan standar kompetensi yang berdasarkan okupasi atau jabatan. Model ini yaitu kurang sesuai apabila diterapkan di Indonesia karena terdapat variasi pekerjaan pada jabatan yang sama. Dan yang kedua adalah Regional Model Competency Standard atau yang bisa kita sebut dengan RMCS, yaitu model penyusunan standar kompetensi yang diperkenalkan oleh International Labour Organization atau ILO yang pengembangannya itu menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja suatu kegiatan usaha atau industri sejenis. Yang digunakan dalam penyusunan SKKNI adalah RMCS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang sistem standarisasi kompetensi kerja nasional dan dipertegas pada keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KIP 217/LATTAS/2012. Penggunaan SKKNI. Yang pertama, untuk institusi pendidikan dan penilaian. Institusi pendidikan dan pelatihan. Yang pertama mencakup dua hal. Yang pertama yaitu memberikan informasi untuk pengembangan program dari kurikulum. Dan yang kedua sebagai acuan dalam penyelenggaraan latihan penilaian sertifikasi. Dan penggunaan SKKNI yang kedua yaitu untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja, yaitu meliputi yang pertama membantu dalam rekrutmen. Yang kedua membantu penilaian unjuk kerja, dan yang ketiga membantu dalam menyusun uraian jabatan, dan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha atau industri. Dan penggunaan SKKNI yang ketiga yaitu untuk institusi penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi, meliputi dua hal. Yang pertama sebagai acuan dalam menemukan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya, dan yang kedua sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Tahap pengembangan SKKNI. Yang pertama ada inisiasi dan pembentukan tim. Inisiasi penyusunan SKKNI ini dapat dilakukan oleh institusi atau pemangku kepentingan, meliputi masyarakat, asosiasi industri atau perusahaan, dan asosiasi profesi. Dan yang kedua ada perumusan draft rancangan SKKNI. Perumusan rancangan SKKNI ini dapat dilakukan dengan metode riset lapangan, adaptasi, atau adopsi. Perumusan dengan metode riset lapangan ini itu disusun menggunakan Regional Model Kompetensi Standar atau yang bisa kita sebut dengan RMCS. Dan yang ketiga ada verifikasi oleh Komite Standar Kompetensi. Perumusan rancangan SKKNI yang dilakukan oleh tim perumus diverifikasi kesesuaiannya oleh tim verifikasi. Nah, dan verifikasi rancangan SKKNI ini dilakukan dengan kriteria struktur SKKNI yang telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku serta substansi rancangan SKKNI ini telah dirumuskan secara jelas. Dan yang keempat ada prakonvensi. RSKKNI Strip 1 ini divalidasi melalui prakonvensi yang diselenggarakan oleh Komite Standar Kompetensi dengan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait, antara lain dari unsur industri, praktisi, dan pakar, atau asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan, dan pelatihan. Dan yang kelima ada verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Verifikasi RSKKNI Strip 1 ini hasil dari prakonvensi itu dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebelum konvensi nasional. Dan dalam hal dokumen RSKKNI Strip 1 ini dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai jika dokumennya dikembalikan kepada instansi teknis yang menghasilkan. Dan yang keenam ada konvensi nasional. RSKKNI Strip 2 dibakukan melalui konvensi nasional yang diikuti pemangku kepentingan terkait, antara lain dari unsur industri, praktisi, atau pakar. Dan yang ketujuh ada penetapan oleh Menteri Ketenagakerjaan. RSKKNI yang Strip 3 ini disampaikan oleh instansi teknis diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya oleh Direktorat Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam hal RSKKNI ini dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai jika dokumennya dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan untuk dilakukan perbaikan. Dan yang ke-8 ada pemberlakuan oleh menteri atau kepala lembaga non-kementerian. Setelah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, SKKNI ini diserahkan oleh Menteri Kepala Lembaga non-kementerian. Teknis terkait untuk diberlakukan secara wajib atau sukarela. Dan yang ke-9 ada kaji ulang SKKNI. Untuk memelihara validasi dan reliabilitas SKKNI ini telah ditetapkan dilakukan kaji ulang oleh Komite Standar Kompetensi paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun atau sesuai kebutuhan saja. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alifa Salma akan mempresentasikan materi mengenai BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi Ekonomi Syariah. Nah, BNSP itu merupakan lembaga yang mempunyai otoritas penyelenggara sertifikasi kompetensi bagi semua lini kompetensi di Indonesia. Sehingga jika semua tenaga kerja di Indonesia telah memiliki sertifikasi, hal ini bisa menjadi barrier terhadap masuknya tenaga asing di Indonesia. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten, perbankan itu dapat mensyaratkan kepemilikan sertifikasi kompetensi dalam proses penerimaan tenaga kerja. Nah, kompetensi keahlian karyawan ini harus ditunjukkan lisensinya, yaitu melalui sertifikasi kompetensi. Menurut IBI, dijelaskan bahwa sertifikasi kompetensi itu bisa diperoleh melalui mengikuti pelatihan, kemudian mengikuti ujian sertifikasi kompetensi melalui LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, sertifikasi profesi bagi perbankan itu diselenggarakan oleh Asosiasi Perbankan, yaitu LSPP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, yang dibentuk dengan tujuan untuk menjadikan perbankan di Indonesia itu kokoh dan berdaya saing unggul, termasuk untuk menghadapi resiko yang ada. LSPP ini membuat standar baku kompetensi kerja bagi para banker agar bisa mencapai kesetarataan dan meningkatkan profesional kerja. Sertifikasi kompetensi bidang layanan phone lines itu dapat dilakukan uji kompetensi di LSPP dengan skema customer service atau teller, dan apabila hasil yang diperoleh adalah kompeten, LSPP itu dapat memberikan gelar profesi dari BNSP secara langsung, yaitu gelar CCS atau Certified Customer Service dan CBT atau Certified Banker Teller.
Nah, bagi bank, pemenuhan atas kebutuhan karyawan freelance itu perbankan yang kompeten dapat dimulai dari proses penerimaan karyawan. Bank itu dapat mencantumkan persyaratan kepemilikan sertifikasi kompetensi bagi karyawan freelance atau customer service dan teller ke dalam peraturan perusahaan. Nah, apabila ketentuan tersebut telah dibuat, maka bank dapat menerapkan peraturan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang kompeten. Tapi apabila dalam peraturan perbankan belum ada ketentuan yang mewajibkan itu kepemilikan sertifikasi kompetensi keahlian, maka bank sebaiknya tetap memprioritaskan pelamar freelance yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. Karena kompetensi yang telah teruji baik secara teori maupun secara praktik. Jadi dalam lembaga keuangan syariah, sertifikasi pun itu sangat penting dilakukan. Nah, hal ini karena banyak sumber daya insani yang ada saat ini itu dapat dikatakan memiliki kompetensi dan manajemen keuangan dan perbankan, tapi tidak paham hukum-hukum syariah. Di sisi lain juga itu banyak sumber daya insani yang memahami hukum-hukum syariah, tapi tidak memahami kemampuan manajemen keuangan dan perbankan, sehingga nggak heran jika sampai sekarang sistem syariah itu sulit bersaing dengan sistem konvensional. Untuk selanjutnya yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Nah, lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP berdasarkan data sumber daya sertifikasi BNSP itu pada Agustus 2019 terdapat 28.130 orang asesor. Jadi 120 orang master asesor, 13.500 tempat uji kompetensi ditinjau dari jenis skema spesifikasi. Nah, ada 3 tipe LSP yaitu LSP 1 yang berjumlah 1.174, yang LSP 2 berjumlah 74 dan LSP 3 berjumlah 280. LSP FTI Uinsa Banjarmasin itu salah satunya 56 LSP berjenis PI Universitas tersebar di Indonesia. Nah, saat ini pengelolaan administrasi pada LSP FTI Uinsa Banjarmasin mulai dari pendaftaran serta hingga pelaksanaan uji kompetensi masih dilakukan secara manual, sehingga administrator itu maupun direktur sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses sertifikasi. Beberapa tujuan dilaksanakan proses sertifikasi. Yang pertama itu untuk mengatur kemampuan dan kompetensi para calon pekerja terhadap pemahaman ilmu ekonomi syariah. Yang kedua, menjadikan alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin memahami ekonomi syariah. Yang ketiga, menjadikan alat ukur standar kualitas bagi lembaga atau institusi yang ingin mendapat sumber daya insani yang memahami bidang ekonomi syariah. Yang keempat itu meningkatkan kualitas sumber daya insani yang dimiliki Indonesia sehingga dapat bersaing secara global. Dan yang terakhir itu dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk memasuki bidang profesi tertentu yang bergerak di bidang ekonomi syariah. Nah, sertifikasi itu harusnya dilakukan pada calon pekerja lembaga keuangan syariah. Hal ini itu dimaksudkan agar semua pekerja perbankan syariah itu memiliki kualifikasi yang baik, sehingga dengan kualifikasi yang baik itu dapat meningkatkan performa dan kualitas lembaga keuangan syariah itu sendiri. Tapi proses sertifikasi pun itu nggak dapat terlaksana tanpa adanya interkoneksi antara para stakeholder lembaga keuangan syariah, sebagaimana disebutkan yang tadi itu. Nah, dalam hal ini peran dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP itu menjadi sangat strategis sebagai badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Nah, BNSP ini diharapkan menjadi lembaga negara yang meningkatkan sumber daya insani dalam lembaga keuangan syariah. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai sertifikasi profesi ekonomi syariah. Nah, perlu kita ketahui
mengapa ada sertifikasi profesi ekonomi syariah ini? Ya, ini merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Dan demikian sertifikasi kompetensi tersebut memastikan bahwa tenaga kerja atau pemegang sertifikat itu terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Baik, selanjutnya yaitu produk sertifikasi di beberapa LSP. Di sini saya ngambil dua, yaitu LSP Keuangan Syariah dan juga LSP MUI dari MUI. Nah, dari LSP Keuangan Syariah sendiri itu memiliki dua sertifikasi, yaitu sertifikasi amil zakat dan sertifikasi manajemen resiko. Lalu untuk LSP MUI atau Majelis Ulama Indonesia itu terdapat 3 sertifikasi, yaitu sertifikasi pengawas syariah, sertifikasi penyiar halal, sertifikasi auditor halal. Lalu di sini ada juga untuk selanjutnya yaitu jenis skema sertifikasi profesi menurut BNSP. Yang pertama yaitu kerangka kualifikasi nasional atau KKNI. Di sini merupakan sertifikasi profesi berdasarkan kualifikasi nasional suatu negara. Nah, di Indonesia BNSP ini merupakan 9 level sertifikasi pada setiap profesi. Sertifikasi ini menekankan pada kompetensi yang harus dimiliki sebuah fungsi, misalnya pelatihan, pengawasan, dan lain-lain. Nah, dalam sertifikasi ini itu sekaligus juga menjadi satu ukuran bagi seorang karyawan mengenai tingkat kompetensinya secara nasional sekaligus pada pasar kerja internasional. Lalu untuk yang kedua ini kualifikasi okupasi nasional, yaitu di sertifikasi ini menekankan pada kompetensi yang harus dimiliki oleh sebuah jabatan, misalnya mekanik, stroman, dan lain-lain. Walaupun berasal dari industri yang berbeda, standar kompetensi seseorang yang memegang sebuah jabatan ini bisa diukur, misalkan seorang sales pada sebuah perusahaan alat berat dan sales pada bisnis properti. Baik, untuk nomor 3 yaitu klaster atau paket. Nah, di sini sertifikasi profesi jenis ini merupakan penjabaran yang lebih detail dari skema sertifikasi kualifikasi okupasi nasional di atas. Itu jenis sertifikasi ini menekankan pada kompetensi suatu industri yang spesifik. Misalnya, seorang supervisor service pada sebuah perusahaan alat berat. Nah, setelah melalui assessment, ia bisa mengetahui tingkat kompetensinya sebagai seorang supervisor di industri alat berat secara nasional. Lalu yang nomor 4 yaitu ada unit kompetensi. Di sini sertifikasi jenis ini mirip seperti standar kompetensi yang diterapkan sebagai perusahaan untuk suatu kompetensi tertentu. Misalkan seorang senior mekanik di sebuah perusahaan alat berat perlu memiliki kompetensi untuk melakukan daily maintenance atau sebuah unit alat berat, melakukan servis berkala maupun melakukan troubleshooting. Di samping itu mampu mengoperasikan alat berat untuk keperluan maintenance. Stroman dan lain-lain. Walaupun berasal dari industri yang berbeda, standar kompetensi seseorang yang memegang sebuah jabatan ini bisa diukur, misalkan seorang sales pada sebuah perusahaan alat berat dan sales pada bisnis properti. Baik, untuk nomor 3 yaitu klaster atau paket. Nah, di sini sertifikasi profesi jenis ini merupakan penjabaran yang lebih detail dari skema sertifikasi kualifikasi okupasi nasional di atas. Itu jenis sertifikasi ini menekankan pada kompetensi suatu industri yang spesifik.
Misalnya seorang supervisor service pada sebuah perusahaan alat berat. Nah, setelah melalui assessment, ia bisa mengetahui tingkat kompetensinya sebagai seorang supervisor di industri alat berat secara nasional. Lalu yang nomor 4 yaitu ada unit kompetensi. Di sini sertifikasi jenis ini mirip seperti standar kompetensi yang diterapkan sebagai perusahaan untuk suatu kompetensi tertentu. Misalkan seorang senior mekanik di sebuah perusahaan alat berat perlu memiliki kompetensi untuk melakukan daily maintenance atau sebuah unit alat berat, melakukan servis berkala maupun melakukan troubleshooting. Di samping itu mampu mengoperasikan alat berat untuk keperluan maintenance. Lalu yang nomor 5 ini ada skema sertifikasi profisiensi. Nah, berbeda dengan keempat jenis sertifikasi yang tadi sudah saya jelaskan, di sini menekankan pada kemampuan dasar seseorang. Pada jenis sertifikasi okupansi, seseorang diukur berdasarkan tingkat keahliannya pada sebuah bidang yang spesifik dan industri yang spesifik. Misalkan, seorang manajer di sebuah perusahaan alat berat, seberapa tingkat kompetensi yang dia dimiliki. Kriteria yang ditetapkan pada uji kompetensi yang dilakukan pun berbeda dengan keempat jenis sertifikasi yang sebelumnya tadi saya sebutkan. Itu untuk sertifikasi jenis ini ukurannya bisa serupa dengan basic, intermediate, atau advance-nya. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu manfaat dari sertifikasi profesi sendiri, yaitu untuk bagi para profesional pekerja gitu yang menyandang sertifikasi akan memberikan sejumlah manfaat yang bisa saya sebutkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keunggulan kompetitif dibanding kandidat tanpa sertifikasi. Yang kedua, memiliki potensi untuk mendapatkan upah lebih tinggi. Yang ketiga, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, ini menunjang karir profesionalnya. Lalu ada juga keuntungan untuk perusahaan atau industri dari sertifikasi profesi ini sendiri, yaitu yang pertama membantu menemukan kandidat yang tepat dalam proses rekrutmen. Terus yang kedua, membantu divisi Human Resource atau HR untuk menyusun pengembangan karir dan remunerasi berbasis kompetensi. Dan juga meyakinkan kepada klien atau konsumen bahwa produk yang dibuat ini oleh personel yang kompeten. Seperti itu.